Ketika kita melakukan apa yang kita cintai, tadi saya bilang lupa makan, lupa tidur, itu adalah passion. Kita harus tahu tujuannya hidup kita. Kita harus tahu apa goalsnya kita. Kita akan terus mulai dari apa yang kita cintai, kita lakukan terus menerus sampai kita lupa makan, lupa tidur, lupa melakukan hal-hal yang gak penting, dan akhirnya fokus pada kita punya strength. Ingat yang kemarin, kita terus menerus sampai akhirnya itu bisa menghasilkan karya yang diakui orang lain, dan akhirnya itu dilakukan terus menerus. That's doing the best in every day, every second. Ketika kita melakukan apa yang kita cintai, tadi saya bilang lupa makan, lupa tidur, itu adalah passion. Kita harus tahu tujuannya hidup kita. Kita harus tahu apa goalsnya kita. That's it, itu adalah yang kita cintai ya. Nah, ketika udah tahu lingkaran itu, maka kita ke lingkaran berikutnya, yaitu yang jadi profesi kita, atau itu yang dibutuhkan oleh sekitar kita. Kalau bahasa aku tadi, itu yang karya kita diakui oleh sekitar kita atau orang lain. Nah, kemudian apakah itu membuat kita di dalam karir kita menjadi terus bersinar dan berkarir dan promosi, atau kalau Anda businessman, kalau Anda business owner, itu membuat bisnis Anda semakin besar. Bagaimana kita melakukannya adalah dengan sangat baik, expert. Nah, ini semua keempat lingkaran ini ada yang menyatukan, yaitu yang disebut adalah ikigai. Itu di situ ada passion, ada mission, ada vocation, dan ada profession. Jadi artinya pastikan delight and fun. Kemudian kita exciting gitu kan. Kemudian satisfaction. Kemudian comfortable. Yang paling mudah adalah dari hobi yang kita lakukan. Tetapi sesuatu yang kita tidak sukai, jika kita pelajari dan ternyata kita ingin mencoba, membuat kita kepo, membuat kita penasaran, dan sampai tanpa sadar kita itu menjadi menyukai, menjadi suka, dan terus kita lakukan, dan ternyata itu expert. Nah, itulah salah satu kita melakukan doing the best. Jadi salah duanya adalah dimulai dengan saya suka. Kemudian yang kedua, bisa jadi kita nggak suka. Kita belum tahu passion kita di mana. Jadi jangan pernah takut mencoba. Karena apa? Bisa jadi sesuatu yang kita tidak suka saat ini adalah itu your passion. Itu yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Nah, saya mau kasih contoh yang tidak disukai. Salah satu tim saya waktu di corporate adalah dia tidak sadar bahwa dia adalah seorang influencer yang mampu mempengaruhi orang lain untuk membeli produk. Terus saya bilang, kamu mesti move ke sales. Dia customer service. Saya bilang, you mesti move ke sales. Dia merasa dapat hukuman dari saya, dan dia sangat marah sama saya. Dia bilang, saya kayak dilempar dari atas gunung ke jurang. Dia bilang, gak apa-apa, hari ini kamu benci banget sama saya. Nanti kalau anaknya nonton, halo, nanti saya nggak sebutin namanya, tapi kalau nanti nonton pasti dia tersenyum-senyum. Dan dia bilang, saya serasa didorong ibu dari atas gunung untuk terbang tanpa saya. Kemudian apa yang terjadi? Dia memang benar-benar marah, tapi marahnya tetap melakukan apa yang disarankan oleh saya, yaitu dia jadi marketing. Dia belajar dengan pengetahuan yang baru, ketemu orang, masuk ke rumah orang. Biasanya kan nerima orang datang ke kantor, sekarang dia harus ketemu orang. Gimana? Gue nggak bisa, dan segala kesusahan yang dia miliki. Terus apa yang terjadi? Setahun kemudian dia jadi sales the best. Dan kemudian beberapa tahun kemudian dia jadi Pinca the best. Dia bilang, Bu, walaupun beda organisasi, dia bilang, Bu, seluruh isi rumah adalah hadiah karena aku the best. Pada saat kita doing the bestnya itu adalah sustain ya. Hari ini, kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin adalah apa yang sudah kita torehkan di dalam sejarah kita. Hari ini yang benar-benar harus kita perjuangkan sehingga kita selalu melakukan yang terbaik. Besok yang harus dipersiapkan.
Nah, itu kenapa ada di video aku tentang Success Today and Tomorrow judulnya ya di YouTube aku. Bahwa saya tidak bisa menggadang-gadang kesuksesan saya di masa lalu sampai dengan jadi hari ini. Tetapi bagaimana hari ini saya juga mempersiapkan dan memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholder kita. Baik dari pasangan, keluarga, kantor, tim, dan lain sebagainya. Untuk masa depan, apa yang kita prepare? Di belakang aku banyak banget buku, dan aku kayaknya 2 bulan ini tuh hampir 100 buku deh gue beli. Semua orang akan bilang, emang kapan bacanya? Yang penting diskon deh, gue beli dulu gitu ya. Dan itu kan bisa jadi stok buat 6 bulan, buat setahun. Tapi itu adalah Sharpen the Show-nya aku. Kalau buku sering sekali menampar aku secara langsung tanpa aku perlu sakit hati. Tetapi terkadang kalau orang yang memberikan hard feedback, itu ada di video saya yang pertama, I Love Hater. Itu adalah bagaimana menerima hard feedback sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Jadi Sharpen the Show kita menjadi sabar, menjadi wise, menjadi asertif adalah giving hard feedback. Jadi pastikan kita selalu sharpen the show. Either itu dengan membaca buku, either itu menerima feedback, baik disukai atau tidak disukai, baik pujian ataupun haters gitu ya. Tetapi semua itu adalah untuk kita tumbuh dan berkembang dan sukses kemarin, hari ini, dan besok. Demikian.